Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korel Anucahyo dengan NIM 112111586. Di sini saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis yang diambil oleh Bapak Halifi. Nah, di sini saya diminta untuk berpendapat dan berkomentar tentang adanya kenaikan tarif PPN, di mana yang sebelumnya 11% menjadi 12% di tahun 2025. Nah, itu diberitakan pada 2024 itu tarif PPN itu akan naik di tahun 2025 gitu. Banyak banget beritanya yang tersebar di media sosial, di TV, di majalah, di koran ya. Itu tentang tarif PPN naik gitu kan katanya. Nah, terus teman-teman kalau berpikir tentang kenaikan tarif PPN itu pasti mikirnya, wah barang-barang bakal naik nih. Nah, itu benar banget. Kenapa benar banget? Itu pasti berpikir kalau nanti bakalan lebih mahal gitu kalau kita beli barang. Ya, itu benar banget. Nah, terus dari kita itu berdampaknya apa sih bagi kita gitu. Nah, berdampaknya bagi kita itu pasti sangat berdampak sama sekali ya, karena itu akan berdampak bagi kita semua. Itu kita kalau beli barang-barang, beli makanan, beli apapun itu pasti bakal naik semua harganya. Nah, itu bisa disebut juga inflasi. Nah, secara tidak langsung itu inflasi gitu kan ya, yang harga pada naik gitu, harga berdampak pada naik. Nah, kenaikan tarif PPN ini dapat berdampak juga bagi semua sektor ekonomi. Terus daya beli masyarakat yang pastinya bakal nurun dan pelaku usaha yang pastinya bakalan ngeluarin lebih besar lagi uang untuk operasionalnya gitu kan. Nah, sebenarnya tarif PPN itu juga berdampak baik sih bagi negara. Karena apa? Karena kan negara kan itu kan dapat uang juga kan dari tarif PPN gitu. Kalau tarif PPN-nya naik ya pasti ya bakalan naik juga pendapatan mereka gitu kan. Nah, dampak itu juga sangat berpengaruh itu terhadap pembangunan di Indonesia ini gitu kan. Terus dampak negatif itu ya pastinya dapat menyebabkan inflasi. Terus kenaikan PPN dapat menurunkan PDB real. Terus kenaikan PPN dapat menurunkan ekspor. Terus kenaikan PPN dapat menurunkan prospek investasi. Terus pasti teman-teman pasti bakal bertanya, apa sih dampak pada daya beli masyarakat gitu kan. Terus apa sih dampak bagi pelaku usaha gitu kan. Nah, ya dampak bagi masyarakat itu pasti kenaikan PPN itu dapat menekan daya beli masyarakat. Nah, yang sebelumnya tinggi, terus tiba-tiba daya beli masyarakatnya itu pasti bakal rendah gitu. Apalagi untuk kelompok menengah ke bawah gitu. Terus juga pasti masyarakat juga bakalan ngepresin lagi uang buat beli sesuatu gitu. Nah, yang sebelumnya di tahun 2024 lalu itu mereka beli barang banyak-banyak atau tanpa mikir gitu ya. Kalau kenaikan tarif PPN jadi 12% itu pasti bakal mikir lagi buat beli barang-barang gitu kan. Nah, itu bisa diartikan konsumsi beli masyarakat itu menurun gitu kan. Terus juga kenaikan PPN itu dapat memperburuk kondisi ekonomi kelompok menengah ke bawah, kecuali kalau kelompok menengah ke atas ya. Nah, itu kenapa kok memperburuk kondisi ekonomi? Nah, iya kan sebelumnya kita di tahun 2019 sampai 2021 kan kita kena Covid ya. Jadi itu pasti sektor ekonomi masyarakat itu juga masih belum pulih gitu kan. Iya kan, sepenuhnya belum pulih. Jadi pasti bakal berdampak banget, berefek banget terhadap kita gitu dengan adanya tarif PPN yang bakal naik di tahun 2025 itu yang diberitakan di 2024 gitu. Terus apa sih dampaknya bagi pelaku usaha gitu? Nah, kenaikan PPN dapat membuat dunia bisnis berisiko
kehilangan pasar. Iya, bakal kehilangan pasar nih. Misalnya teman-teman biasa membeli barang di supermarket, beli barang A. Nah, terus barang A itu naik nih di tahun 2025. Nah, itu pasti teman-teman pasti bakal nyari alternatif lain ke barang B yang lebih murah gitu. Nah, itu pasti bakalan nurunin rate banget sih kalau bisa dilihat ya. Terus kenaikan PPN juga berdampak besar bagi pelaku usaha ya, terutama UMKM. Ya, UMKM. Nah, itu dia kan pasti kan bakal mikir lagi untuk menjalankan bisnis tersebut kalau PPN-nya naik gitu. Nah, pelaku usaha pun pasti bakal mikir juga kalau tarif PPN naik nanti kita gimana, pasti modal untuk operasionalnya lebih besar dong kalau gitu. Nah, itu sih. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kalau tarif PPN itu bakal naik di tahun 2025? Pasti tahu ya kalau kenaikan tarif PPN itu bakal berlaku di 1 Januari 2025. Tapi ternyata nih pemerintah itu pas lagi tanggal 31 ternyata pemerintah tidak jadi menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Nah, itu diumumkan secara langsung sih di berita di media sosial juga banyak banget yang membahas kalau PPN gak jadi naik gitu. Nah, itu bisa bisa kita syukuri ya, karena pemerintah itu tidak jadi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kita sangat bersyukur karena adanya itu gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi karena pas adanya berita tentang kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu masyarakat terutama mahasiswa ya itu pada demo di mana-mana itu pada demo minta untuk tidak jadi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, iya, sebenarnya kalau dilihat nih ya tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu benar-benar bahaya banget bagi kita. Ya pasti kita bakal lebih besar lagi ngeluarin duit gitu buat kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, ya saya juga punya teman itu dia kerja juga di bagian pajak ya, dia tuh suka ngurusin pajak gitu kan. Nah, dia tuh suka sampai sekarang tuh ya dia suka ngeluh tuh tentang adanya tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu kan. Dia sebelumnya udah mengkomunikasikan kepada seluruh customernya nih kalau PPN bakal naik. Nah, barang itunya juga bakal naik juga kan harganya gitu. Tapi ternyata pas lagi tahun 2025 itu nggak jadi naik. Nah, itu dia sangat bingung tuh. Pasti dia kan di bagian pajaknya kan, dia itu yang buat faktur pajaknya tuh ya. Dia tuh sampai lembur-lembur nih buat ngerjain gituan semua, ngerevisi invoice, ngerevisi semua, yang ngerevisi PO itu direvisi semua, padahal sebelumnya udah disiapin semua tuh kalau PPN ini bakal naik di tahun 2025. Nah, itu dia tuh sampai lembur-lembur tuh ngurusin kerjaannya karena bisa dibilang di prank pemerintah gitu kan. Nah, terus dia juga ngeluh soal aplikasi Kortek itu yang masih down itu artinya masih banyak banget kesusahan-kesusahan yang masih belum bisa diselesaikan. Kayak kalau teman-teman lihat di TikTok itu banyak banget kalau tentang aplikasi Kortek itu yang masih belum bisa mumpuni gitu untuk dijalankan gitu. Nah, berikut tanggapan kritis nih terhadap berita kenaikan PPN menjadi 12% gitu, dan apa sih langkah untuk yang dilakukan pemerintah itu. Nah, pertama nih dampak terhadap masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN itu berpotensi memperberat beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena PPN dikenakan pada hampir semua barang dan jasa meski pemerintah memberikan subsidi berupa diskon listrik dan bantuan beras. Ini hanya menyasar untuk kelompok tertentu. Kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat luas yang berdampak inflasi akibat kenaikan PPN. Nah, sebenarnya kalau bisa kita bilang tarif PPN itu benar-benar jahat ya. Iya.
Terus apa namanya, kalau tarif PPN itu naik pasti barang-barang semua pada naik, dan ya pasti kita ngeluarin duit lebih banyak gitu. Nah, berikut adalah tanggapan kritis terhadap berita kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 20% dan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Nih, yang pertama, dampak terhadap masyarakat menengah ke bawah. Nah, kenaikan tarif PPN itu berpotensi memperberat beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena PPN pada kenaikan tarif PPN itu hampir semua dikenakan pada barang dan jasa, meski pemerintah memberikan subsidi berupa diskon listrik dan bantuan beras. Ini hanya menyasar ke kelompok tertentu. Kebijakan ini juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat luas yang terdampak inflasi akibat kenaikan tarif PPN. Terus kita bisa mengkritik nih, apakah cakupan bantuan cukup luas untuk melindungi seluruh kelompok rentan? Terus yang kedua, apakah subsidi listrik dan bantuan beras itu efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di sektor lain seperti di sektor pendidikan dan sektor kesehatan? Terus yang kedua, itu efektivitas bantuan. Sebenarnya distribusi beras 10 kilo itu memang bermanfaat ya, tetapi sifatnya sementara kan. Bantuan semacam ini tuh tidak memperbaiki kondisi ekonomi jangka panjang. Diskon listrik juga terbatas pada kelompok tertentu, sedangkan masyarakat dengan daya lebih tinggi itu tetap menanggung kenaikan biaya hidup akibat PPN. Terus kritiknya juga pasti kita mengkritik juga, mengapa sih pemerintah itu tidak fokus pada subsidi langsung untuk bahan pokok atau barang dengan elastisitas tinggi seperti BBM kan. Itu tahu kan, kalau BBM itu pasti naik kalau terjadi kenaikan juga. Terus bagaimana sih mekanisme pengawasan agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan? Kan tahu sendiri Indonesia itu banyak yang korupsi gitu kan. Ketiga, keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan. Nah, sebenarnya peningkatan tarif PPN itu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, namun kebijakan ini tuh menimbulkan pertanyaan pastinya nih, apakah sudah ada kajian komprehensif terkait dampak kenaikan PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat? Terus, apakah ada rencana untuk menggunakan tambahan penerimaan ini untuk investasi gitu kan, pada sektor produktif gitu, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur? Terus ada lagi, yang keempat tuh alternatif solusi. Daripada menaikkan PPN secara langsung, pemerintah dapat mempertimbangkan dengan adanya menambah pajak atas barang mewah atau jasa dengan elastisitas rendah, sehingga dampaknya lebih kecil terhadap kelompok menengah ke bawah. Terus mengurangi pemborosan anggaran belanja negara untuk menutupi kebutuhan penerimaan tanpa menaikkan PPN. Itu sih solusinya ya. Jangan buang-buang anggaran gitu kan. Terus ya kesimpulan darinya dia sih ya, kenaikan PPN itu adalah kebijakan fiskal yang beresiko tinggi jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung yang lebih luas. Bantuan seperti diskon listrik dan distribusi beras itu dapat meringankan dampak bagi masyarakat itu dalam jangka pendek, tapi tidak cukup untuk melindungi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah itu seharusnya perlu memastikan kebijakan ini dirancang dan dieksekusi dengan hati-hati untuk meminimalkan efek negatif terutama bagi kelompok rentan. Nah, itu. Terus saya berpendapat mengenai kenaikan PPN menjadi 2% itu, dan langkah mitigasi pemerintah dapat dianalisis berdasarkan bukti dari kebijakan serupa, data ekonomi, dan pengalaman negara lain nih. Pendapat saya juga kenaikan PPN dan dampaknya pada inflasi. Kenaikan PPN itu seringkali menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa karena pelaku usaha cenderung meneruskan beban pajak kepada konsumen. Nah, dalam konteks
Indonesia nih ya, data BBS menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 itu meningkatkan inflasi tahunan sehingga 4,94% pada Juli 2022. Nah, kenaikan ini tuh cenderung lebih berdampak pada masyarakat menengah ke bawah karena mereka menghabiskan proporsi penghasilan lebih besar untuk kebutuhan pokok yang terpengaruh oleh PPN. Terus bukti globalnya juga studi OECD ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi sering memperbesar ketimpangan jika tidak diimbangi subsidi atau transfer langsung yang efektif. Nah, itu. Terus pendapat saya tuh ya kenaikan PPN itu berpotensi memperberat beban hidup masyarakat, terutama jika bantuan seperti listrik dan beras hanya menjangkau ke kelompok terbatas gitu kan. Terus efektivitas subsidi listrik dan bantuan beras. Nah, pemerintah itu berencana memberikan diskon listrik untuk pelanggan daya 450 sampai dengan 900 volt ampere dan bantuan beras 10 kilo bagi masyarakat miskin. Tapi di bukti lapangannya nih, distribusi bantuan sosial di Indonesia kerap menemui masalah seperti data penerimaan yang tidak akurat. Terus nih, buktinya studi Bank Dunia 2019 mencatat bahwa sekitar 28% dari bantuan sosial di Indonesia itu salah sasaran. Nah, subsidi listrik itu juga hanya membantu segmen tertentu, sedangkan kelompok rentan lain yang tidak terdaftar tetap terpengaruh kenaikan PPN. Terus pendapatnya ya, bantuan ini bermanfaat dalam jangka pendek. Ya pasti jangka pendek sih, tetapi terbatas cakupannya dan tidak menyentuh akar masalah ekonomi seperti ketimpangan pendapatan. Nah, pasti kan ada kan pendapatan yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, bahkan rendah banget gitu. Terus yang itu penggunaan tambahan penerimaan negara. Nah, sebenarnya kenaikan tarif PPN itu juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, efektivitas kebijakan itu tergantung pada bagaimana dana tersebut digunakan. Nah, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), belanja subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan itu seringkali tertekan oleh pembengkakan belanja birokrasi dan inefisiensi proyek tidak efisien. Terus jika kenaikan PPN hanya digunakan untuk menutupi defisit tanpa memperbaiki layanan publik, dampaknya akan kontraproduktif, memperbesar kesenjangan sosial itu. Terus seharusnya sih ya, pemerintah itu harus memastikan tambahan penerimaan dari PPN digunakan untuk sektor prioritas yang dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Nah, terus apalagi ya, terus kita bisa belajar dari negara lain nih. Beberapa negara yang berhasil menaikkan pajak konsumsi tanpa memukul daya beli masyarakat nih. Kita harus belajar nih kepada negara nih, salah satunya Jepang. Ketika menaikkan pajak konsumsi dari 8% ke 10%, pemerintah Jepang itu memberikan subsidi langsung ke rumah tangga berpenghasilan rendah dan mengurangi pajak makanan. Nah, itu kita bisa contoh tuh dari negara Jepang. Terus ada lagi India, melalui pajak GST atau Goods and Service Tax. India itu mengecualikan barang-barang kebutuhan pokok untuk melindungi masyarakat miskin. Nah, kita bisa belajar dari India dan Jepang ya. Terus Indonesia itu sebenarnya dapat belajar ya dari pengalaman ini dengan menetapkan tarif PPN berbeda untuk kebutuhan pokok atau memberikan transfer tunai langsung kepada rumah tangga miskin kayak dulu tuh pernah tuh. Nah, terus dari semua yang itu kesimpulannya adalah berdasarkan bukti empiris nih, kenaikan PPN menjadi 12% itu kemungkinan besar akan meningkatkan tekanan inflasi terutama bagi masyarakat miskin. Langkah mitigasi berupa subsidi listrik dan bantuan beras memang membantu, tetapi tidak cukup efektif untuk melindungi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah sebenarnya perlu memperluas cakupan bantuan, memastikan distribusi tepat sasaran, dan menggunakan tambahan penerimaan secara transparan. Untuk memperbaiki
layanan publiknya. Nah, kan tahun 2000 ini kan PPN kan nggak jadi naik nih. Hal ini tuh mencerminkan keputusan pemerintah itu untuk mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi akibat kebijakan tersebut nih. Kalau kita bisa analisis berdasarkan pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN itu ya ini yang pertama ya, respon terhadap kekhawatiran masyarakat. Nah, pembatalan kenaikan PPN itu menunjukkan bahwa pemerintah itu masih mendengarkan masukan dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Kan sebelumnya kan banyak banget yang demo kan. Sebelumnya itu banyak pihak mengkhawatirkan bahwa kenaikan PPN itu akan meningkatkan inflasi, terutama harga kebutuhan pokok kan. Terus menekan beli masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 kemarin kan masih banyak belum pulih tuh ekonominya masyarakat. Terus analisisnya ya, pembatalan ini dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak sosial. Nah, biar nggak ada keributan sih sebenarnya, kan nggak baik kalau ribut terus cuma gara PPN naik gitu kan. Terus potensi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Nah, dengan tidak menaikkan tarif PPN, konsumsi masyarakat itu kemungkinan masih tetap terjaga, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55% terhadap PDB Indonesia. Langkah ini membantu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau kita bisa lihat buktinya nih, sebelumnya nih, pada tahun 2022 kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% itu memicu kenaikan harga barang dan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dengan membatalkan kenaikan, pemerintah itu mengurangi resiko penurunan permintaan domestik atau PDB. Terus pendapat ini adalah keputusan yang tepat ya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi. Terus tantangan bagi penerimaan negara, pasti negara masih harus mikir nih untuk mendapatkan pendapatan itu. Salah satu tujuan tarif PPN kan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk menutupi defisit anggaran dan mendanai program-program pembangunan dan program makan siang gratis. Dengan pembatalan kenaikan ini, pemerintah itu harus mencari sumber pendapatan alternatif gitu kan. Terus pendekatan potensial, meningkatkan kebutuhan pajak, memperluas basis pajak atau fokus pada sektor pajak lain seperti pajak atas barang mewah atau aset digital gitu. Buktinya studi OECD menyebutkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak seringkali lebih efektif daripada menaikkan tarif pajak untuk jangka panjang kan. Nah itu. Terus pendapatnya pemerintah itu perlu mengelola anggaran lebih efisien dan menggali potensi pajak lain tanpa membebani masyarakat umum gitu. Ya itu betul sih, jangan sampai kita harus menanggung semua itu gitu. Terus kebijakan sosial sebagai prioritas, meskipun PPN tidak jadi dinaikkan, rencana pemerintah itu memberikan bantuan kemarin ya seperti diskon listrik dan distribusi beras tetap relevan. Kebijakan ini penting nih untuk mengatasi ketimpangan sosial, terus memberikan perlindungan bagi kelompok rentan juga ini. Terus pemerintah itu dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat program perlindungan sosial sambil menjaga kredibilitas fiskal. Terus ini lagi kalau itu pembatalan dari kenaikan tarif PPN itu benar-benar langkah yang sangat bijak dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. Namun pemerintah itu perlu mengelola konsekuensinya, seperti memastikan penerimaan negara tetap memadai dan anggaran dialokasikan secara efisien. Terus langkah ini juga memberikan waktu untuk merancangkan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan adil di masa depannya. Terus yang kita tahu kan kalau tarif PPN kan itu nggak jadi naik ya di tahun 2025 itu.
seperti apa sih kebijakan baru soal PPN gitu. Nah, pemerintah itu kan sebelumnya kan ingin menaikkan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 gitu. Terus ternyata nggak jadi naik nih. Tapi sebagai gantinya pemerintah itu hanya menaikkan atau hanya berlaku pada barang-barang tertentu, yaitu barang-barang mewah, terus yang selama ini dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM gitu. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Nah, barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah itu meliputi pesawat jet pribadi, kapal pesiar, hunian mewah, dan aset bernilai tinggi lainnya. Keputusan ini itu dianggap lebih adil karena kenaikan pajak hanya menyasar masyarakat super kaya ya, yang merupakan konsumen utama barang-barang mewah gitu kan. Pemerintah ini sebenarnya menegaskan bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, jasa kesehatan, dan pendidikan tetap mendapat kebebasan PPN. Nah, ya, keputusan ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak sebagai langkah strategis untuk melindungi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan ini juga memperlihatkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi, terutama mengingat tantangan yang dihadapi dunia usaha, masyarakat, dan pemulihan pasca pandemi kemarin nih. Lagi-lagi kan pandemi kan yang menjadi sumber masalahnya kemarin tuh. Terus apa sih dampak psikologis dari ketidakpastian kebijakan PPN nih? Meskipun kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, simpang siur informasi sebelum pengumuman resmi telah menciptakan ekspektasi inflasi dan dampak psikologis negatif di kalangan masyarakat tentunya ya. Terus banyak pelaku usaha yang mengantisipasi kenaikan PPN dengan menaikkan harga barang dan jasa yang secara tidak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah. Yang bisa disebutkan ya kita bisa sebutkan seperti Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal itu mencatat bahwa ekspektasi kenaikan harga ini menjadi tantangan bagi daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Bahkan setelah kebijakan resmi diumumkan, penyesuaian harga yang telah terjadi sulit untuk dikembalikan ke level sebelumnya gitu kan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang tepat untuk menghindari keresahan publik gitu kan. Dalam jangka panjang pun pemerintah itu diharapkan ya dapat menyusun kebijakan fiskal yang lebih terkoordinasi dan mempertimbangkan dampak psikologisnya di kalangan masyarakat. Ya tentunya karena apa? Karena di masyarakat pasti sangat kaget ya mendengar kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Itu benar-benar bikin kaget semua orang. Bahkan banyak demo-demo di jalanan, di mana-mana itu banyak demo untuk mendemo bahwa jangan sampai kenaikan tarif PPN itu terjadi gitu. Terus sebenarnya kebijakan pajak dan yang stabil dan transparan itu akan membantu menjaga kepercayaan publik dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terus apa aja sih pakai stimulus ekonomi yang diberikan tuh? Terkait PPN, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 triliun. Stimulus ini mencakup bantuan beras untuk 16 juta penerima, diskon listrik untuk rumah tangga kecil, serta insentif pajak bagi pekerja dan UMKM. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan gitu, sekaligus mendorong industri padat karya. Nah, inisiatif berupa pembebasan pajak penghasilan PPH bagi UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun. Nah, menjadi salah satu poin penting yang mendapat apresiasi luas ya. Dengan paket stimulus ini, pemerintah itu menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia ini ya. Langkah ini juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat jaringan pengamanan sosial di tengah
kebijakan perpajakan yang lebih selektif ya. Terus bagaimana sih respon dunia usaha terhadap kebijakan PPN? Nah, keputusan pemerintah untuk membatasi kenaikan PPN itu pada barang mewah itu mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Nah, kita bisa bilang Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo nih, Sinta W. Kamdani menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam merancang strategi bisnis pada 2025 tanpa khawatir akan dampak negatif yang meluas. Dengan mempertahankan tarif PPN 11% itu menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat itu diharapkan tetap stabil gitu dengan adanya tidak jadi kenaikan tarif PPN menjadi 12% itu. Hal ini itu penting ya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, mengingat sektor usaha masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Nah, namun nih Ketua APindo itu mengingatkan pentingnya sosialisasi yang efektif agar pelaksana kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ya. Pemerintah diharapkan terus berdialog dengan dunia usaha untuk memastikan implementasi yang baik sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Terus untuk kritik dan salahnya dari kebijakan pajak itu ini ya, meski dinilai adil, beberapa ekonom itu menyoroti potensi kebingungan publik terkait perbedaan PPN 12% untuk barang mewah dan PPNBM. Nah, penambahan PPN di atas PPNBM itu menimbulkan risiko pajak ganda yang dapat memengaruhi harga barang mewah secara signifikan. Nah, pastinya sih. Ya, seperti yang disebutkan Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik, menekankan pentingnya penyusunan kebijakan pajak yang lebih berhati-hati agar tidak menciptakan distorsi ekonomi optimal. PNBM sebenarnya cukup menggenjot penerimaan pajak dari barang mewah tanpa perlu mengubah tarif PPN. Di sisi lain juga pemerintah itu juga didorong untuk mengimplementasikan pajak kekayaan sebagai alternatif lebih adil dan progresif. Dengan demikian kebijakan perpajakan dapat lebih mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif tanpa membebani konsumsi masyarakat secara berlebihan gitu sih. Itulah pendapat dari saya tentang tarif PPN yang tidak jadi naik pada tahun 2025. Terima kasih.